Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita masuk ke dalam bab 6, manusia dan keadilan, mata kuliah ilmu budaya dasar. Tidak lupa mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan dan beribu-ribu kenikmatan, dan mari kita selalu berdoa semoga kita beserta keluarga kita termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam perkuliahan ini kita bahas tentang manusia dan keadilan. Ada 4 topik yang harus kita bahas: pengertian keadilan, berbagai macam keadilan. Yang ketiga, kejujuran, kecurangan, dan pembalasan. Yang keempat, pemulihan nama baik. 1. Pengertian keadilan. Keadilan menurut beberapa para pemikir yang mendefinisikan keadilan adalah: 1. Aristoteles, kelayakan dalam tindakan manusia. Kemudian 2, Plato, orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Kemudian ada Socrates dan Konghucu. Socrates berpendapat bahwa memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Kemudian keadilan terjadi, Konghucu, keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, dan raja sebagai raja masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Ini menurut Plato, Socrates, dan Konghucu. Menurut pendapat yang lebih umum, dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Sudah jelas? Ini menurut para pemikir keadilan. Kemudian macam-macam keadilan. Keadilan legal atau keadilan moral. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. The man behind the gun, menurut Plato. Kemudian keadilan distributif. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan baik, tidak sama secara tidak sama. Justice is done when equal are treated equally. Nah, ini. Jadi keadilan akan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan tidak sama secara tidak sama. Maksudnya itu keadilan ini terlaksana bila dilakukan secara sama dan tidak dapat dilakukan dengan yang sama kalau tidak sama juga. Kemudian menurut keadilan kumulatif, keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat, kesejahteraan umum. Nah, ini kumulatif semuanya. Bagi Aristoteles tadi keadilan itu merupakan asas pertalian ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang menjadikan ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Kejujuran. Ini yang ketiga. Kejujuran, kecurangan, dan pembalasan. Kejujuran. Jujur itu apa? Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan oleh seseorang sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Jujur berarti hati seseorang bersih dari perbuatan yang dilarang oleh agama ataupun pemerintah ataupun masyarakat. Itu namanya jujur. Kemudian adapun kesadaran moral adalah kesadaran tentang diri sendiri. Berhadapan dengan baik dan buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, jujur dan tidak jujur merupakan bagian hidup
yang tidak dapat dipisahkan. Ini kejujuran itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Itu dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan. Ketidakjujuran sangat luas wawasannya sesuai dengan luas kehidupan dan kebutuhan manusia. Untuk mempertahankan kejujuran, berbagai cara dan sikap perlu dipupuk. Namun demi sopan santun dan pendidikan seseorang diperbolehkan berkata tidak jujur sampai pada batas-batas yang dapat dibenarkan. Kecurangan apa? Kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nurani. Orang yang sudah berbuat curang dengan maksud memperoleh keuntungan atau materi. Bagi orang yang berbuat curang akan mendapatkan kesenangan bagi dirinya meskipun orang lain menderita. Faktor yang mempengaruhi kecurangan yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor peradaban, faktor teknik. Nah, nanti rekan-rekan analisa itu ya. Pembalasan. Nah, ini pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Ya, orang lain membuat ini terus dibalas, itu namanya pembalasan. Pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan. Pergaulan yang bersahabat mendapat balasan yang bersahabat. Sebaliknya, pergaulan yang mencurigakan ataupun kecurangan ataupun kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Oke, yang keempat yaitu pemulihan nama baik ataupun yang terakhir. Nama baik ini merupakan tujuan utama orang hidup. Jelas? Nama baik merupakan tujuan orang utama hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar nama tidaknya tercela. Penjagaan nama baik erat hubungannya dengan tingkah laku ataupun perbuatan. Tingkah laku atau perbuatan yang baik dengan nama baik itu pada akhirnya sesuai dengan kodrat manusia, yaitu manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk bermoral. Kemudian ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai perilaku moral. Nama baik seseorang tercemar, maka orang tersebut akan melakukan apa saja untuk melakukan ataupun memulihkan nama baik. Ada tingkah laku atau perbuatan manusia harus disesuaikan dengan penciptaan sebagai manusia. Ada 3 macam godaan, yaitu derajat, pangkat, harta, dan wanita. Atau yang lebih familiar itu adalah harta, tahta, wanita. Ini godaan yang memang cukup yang cukup menggoda. Godaan yang cukup menggoda. Yang lain mungkin tidak menggoda. Tapi kalau pangkat, harta, dan wanita ataupun harta, tahta, dan wanita itu cukup menggoda. Bila orang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan terjerumus ke jurang kenistaan, karena untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan harta, dan setelah mendapatkan harta dan pangkat pasti dia akan menambah wanita. Maaf ya untuk yang mahasiswi, memang ini rekan-rekan bisa analisa, yang korupsi itu pasti di belakangnya ada wanita, enggak 1 atau 2, pasti 4 atau 5 kayak gitu. Jadi itu karena dia udah berpangkat, udah berharta, jadi yang terakhir wanita. Ya, dipergunakan jalan yang tidak wajar. Kemudian untuk memulihkan nama baik, manusia harus bertobat dan minta maaf. Tobat dan minta maaf tidak hanya di bibir saja, melainkan harus bertingkah laku sopan, ramah, berbuat dharma ataupun sedekah, serta mempunyai sikap rela dan tawakal yang harus selalu dipupuk. Ini ada kuis yang rekan-rekan harus kerjakan untuk menambah nilai. Ada 5 saja, nanti bisa dibaca sendiri. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang perkuliahan hari ini, tentang bab yang ke-5 ya. Bab yang ke-6, pengadilan dan manusia dan keadilan.
Ini penting untuk kita semua. Jadi saya cukupkan sekian. Alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.